bagaimana caranya untuk bisa punya rumah sendiri. Kalau tadi mungkin pertanyaannya adalah pertanyaan pertama mungkin bagaimana caranya punya rumah sendiri untuk single. Nah mungkin yang kedua ini kalau untuk pasangan muda begitu ya, dengan berbagai macam orientasi, kebutuhan dan lain-lain begitu ya. Kalau misalnya kita berangkat dari yang single dulu deh. Kalau tadi kan Mbak Sari sempat mengatakan kalau single ya bisa setengahnya langsung dialokasikan begitu ya. Iya. Nah kalau pasangan muda ini kalau dari postur perencanaan keuangan gimana sih Mbak? Mungkin bisa diilustrasikan, baru menikah terus kemudian pengen punya rumah gitu. Nah biasanya kan mereka berdua juga baru saling berbagi ke beban satu sama lain, kemudian ingin membentuk untuk punya beban sama-sama, yaitu punya rumah. Seperti apa sih Mbak Sari? Mungkin bisa diilustrasikan nih. Kalau untuk pasangan yang sudah menikah, baru menikah, itu kita harus lihat dulu penghasilannya berapa, penghasilan bersamanya berapa ya. Kalau 5 juta mungkin ya masing-masing ya. Masing-masing 5 juta ya. Berarti ada penghasilannya 10 juta. 10 juta. Kalau bisa sih 50%-nya aja lah. 50%-nya aja untuk biaya hidup ya, biaya sehari-hari lah. Biaya sehari-hari ya, untuk bayar untuk konsumsi makan dan lain-lain. Iya. Lalu ada 10%-nya untuk asuransi. Oke. Sisanya kan ada 40% tuh ya. Kalau bisa nih, kalau bisa 30%-nya aja lah. Nah itu yang dialokasikan untuk alokasi. Oke. Alokasi untuk investasi atau untuk rumah. Memang langsung diploknya adalah untuk rumah. Kalau gitu pengen punya rumah kan. Oke, benar. Kalau enggak sih ya udah bebas aja ya. Dan sisanya masih ada 10% lagi. Lah. Karena kadang-kadang kita nggak punya kebutuhan lain yang Oke, jadi kalau misalnya posturnya nih, kalau misalnya untuk double income ya, untuk penghasilan bersama yang totalnya 10 juta, berarti bisa dialokasikan 30%-nya begitu ya. Untuk kenapa saya langsung ini rumah. 30%? Karena ini untuk membiasakan diri juga, karena nanti kalau cicilan itu kan jangan maksimal 30% aja sebaiknya dari penghasilan. Jadi udah dikondisikan dari awal bahwa kita memang 30% ini hanya untuk rumah. Gitu. Berarti dipastikan nggak punya cicilan lain ya, kendaraan dan lain-lain. Iya. Itu yang harus Anda note ya. Tapi kalau misalnya ini berlaku juga nggak sih untuk yang single gitu, single tapi mungkin punya beban yang lain gitu ya, beban tanggung jawab harus menghidupi rumah orang tuanya, misalnya menghidupi kebutuhan orang tuanya, kemudian juga baru menghidupi dirinya sendiri. Bagaimana dia memulai gitu? Apalagi dengan gaji minimum bisa taruhlah 5 juta gitu, Mas Ari. Kalau dia dengan 50% itu bisa mengalokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, termasuk juga untuk membiayai keluarganya sih, nggak masalah ya. Tapi misalnya itu ya porsi yang paling besarnya berapa? Misalnya dia ada biaya-biaya lainnya yang sehingga dia harus keluarkan 5 juta itu, ternyata hanya sisa tinggal 2 juta lagi, ya itu full diusahakan untuk mengalokasikan untuk cicilan rumah tersebut. Berarti memang harus dibelakan, mungkin harus dipilih juga, jadi kayak nggak punya cash atau nggak punya uang ready gitu ya. Kan yang atau kan diperlukan nggak sih ada pilihannya, artinya adalah savekan dulu cash Anda tuh, dana darurat dulu, baru memulai dengan mencicil rumah, atau seperti apa sih persiapan yang harus dilakukan? Artinya adalah bisa sih tancap gas langsung, atau justru harus ada yang di preparation nih Mbak? Sebenarnya seperti ini, yang tabungan ini kan untuk dana darurat juga. Jadi hampir sama seperti ini sih. Kalau untuk mau single ataupun untuk pasangan. Karena meskipun single bukan berarti dia nggak perlu asuransi juga. Kalau single dia juga bukan berarti nggak nabung juga gitu. Ya, seperti ini. Oke, jadi posturnya seperti ini untuk yang Anda yang single, dan tadi ya untuk yang baru menikah begitu ya, newlyweds, ingin punya hunian ya dikomunikasikan begitu seperti apa. Tapi yang jelas kalau dilihat dengan pendapat rata-rata sekarang agak banyak nggak sih tawaran-tawaran rumah begitu ya Mbak? Mungkin ada juga konsep yang orang kepengen yaudah deh beli rumahnya atau beli investasinya di luar, misalnya di luar kota gitu ya. Jadi di sini sewa. Nah kalau misalnya dia harus mengeluarkan budget misalnya dalam 1 bulan itu mencicil juga, mensewa juga, ini seperti apa? Apakah baiknya sebenarnya membeli rumah yang sebenarnya juga bisa langsung ditinggali atau seperti apa? Tentu saja tergantung ya, kita dapat lokasinya di mana. Kalau misalnya kita lokasinya ternyata sangat jauh dari tempat kerja sehingga dia harus terlalu lama waktunya di jalan atau enggak biayanya juga terlalu mahal, ya sebaiknya rumah tersebut untuk masa depannya aja, jadi bisa disewakan orang lain dan dia cari kontrak untuk tempat lain. Tapi kalau bisa sih ada selisih antara
dia mendapatkan hasil dari sewa tersebut dengan biaya kontrak tersebut, sehingga dia nggak ada pengeluaran lebih karena ketutup kan.